kenapa? Kelihatan bingung banget. Aku lagi bingung banget juga itu soal pajak. Aku bener-bener gak ngerti harus mulai dari mana. Apalagi aku kan baru jalani usaha sendiri. Kemarin tuh aku sempat ngobrol sama temenku, katanya tuh daripada kita bingung, mending langsung pergi ke KPP aja. Serius, emang bisa nanya-nanya gitu? Mereka itu bisa konsultasi gratis. Mereka ada bagian juga layanan khusus. Aku malah rencana itu mau ke sana besok gitu. Aku sih pengennya ikut, tapi ya usah aku ada jaga keluarga. Besok aja deh aku nyusul. Gak apa-apa, aku duluan aja ya besok. Makasih ya Yuda, dari tadi aku tuh panik sendiri, takut salah hitung atau malah nggak lapor. Namanya juga belajar daripada nebak-nebak, mending kita langsung tanya langsung. Petugasnya juga ramah kok. Silakan selanjutnya. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya ada usaha toko pertanian dan tahun ini tuh mau ngurus pajak. Saya bawa catatan, tapi saya masih bingung bagaimana perhitungannya. Baik, saya terlebih dahulu ya. Jadi begini, dalam menghitung pajak penghasilan itu, wajib pajak orang pribadi seperti Mbak ini, ada yang namanya norma perhitungan penghasilan itu. Itu semacam standar persentase pengurangan dari omset usaha yang ditetapkan dari pemerintah. Jadi kalau wajib pajak belum punya pencatatan lengkap atau pembukaan yang tadi, bisa pakai cara ini supaya bisa praktis. Saya udah punya pencatatannya lengkap dari pengeluaran dan juga pemasukan. Bagus. Kalau begitu kita pakai cara metode yang pembukuan. Nah, nanti dari total penghasilan bruto yang ibu miliki itu dikurangkan dari pengeluaran usaha yang jadi itu. Itu artinya biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan karena berhubungan langsung dengan usaha. Contohnya sewa tempat, gaji pegawai, listrik, modal barang, promosi usaha, dan sebagainya. Kalau kayak makan dan liburan itu gimana? Nah, kalau itu disebut biaya non deductible karena tidak ada kaitannya langsung dengan kegiatan usaha yang ibu jalankan. Jadi walaupun dicatat tidak boleh jadi pengurangan pajak. Oke, sekarang saya lihat dulu ini buat data usaha yang ini. Coba saya hitungkan terlebih dahulu ya. Coba ini lihat dulu. Jadi itu pajak penghasilan saya itu 484 juta ya Bu. Iya. Ini perhitungannya bagaimana ya? Jadi begini Bu, kan dari
data yang ibu berikan tadi, pendapatan bruto yang dimiliki itu 6 miliar. Kemudian dari biaya usaha dari Tempo itu totalnya 4 miliar. Nah, itu totalnya dari sewa tempat senilai 300 juta, terus gaji pegawai 320 juta, listrik dan air itu 180 juta, barang dagangan 2.500.000, kemudian promosi itu 700 juta. Kemudian kita menghitung dari penghasilan itu yang dimiliki, yaitu dari pendapatan bruto dikurangi biaya dari Tempo tadi, yaitu 6 miliar dikurangi 4 miliar itu hasilnya kan 2 miliar. Kemudian karena Mbak ada orang pribadi dan statusnya sudah PKP, maka kita pakai tarif pajak progresif pasal 17. Nah, ini tuh tarifnya kalau 0 sampai 60 juta itu kena tarif 5%, kemudian kalau 60 juta sampai 250 juta itu kena 15%, terus 250 juta sampai 500 juta itu terkena 25%. Nah, yang terakhir itu 500 juta sampai 5 miliar itu terkena 20%. Nah, dari hasil perhitungan yang tadi itu dihitung pajak itu total PPh yang terutang tahun 2024 itu 500 juta 544 juta. Nah, itu perhitungannya dari yang pertama itu kan 60 juta dikali 5% itu hasilnya 3 juta. Kemudian 190 juta itu kan yang kedua itu kan 250 juta dikurangkan yang dari 60 juta itu 190 juta dikali 15% itu 28 juta 500. Kemudian yang ketiga 250 juta dikali 25% itu 62.500, dan yang terakhir 1,5 miliar itu dikali 30% itu hasilnya 450 juta. Nah, kemudian yang perhitungan tadi itu jumlah hasilnya tadi 544 juta. Nah, karena dari Januari sampai November Mbak sudah bayar angsuran PPh 25 sebesar 60 juta, maka yang masih harus bayar pada pelaporan SPT tahunan ini yaitu dari total PPh terutang tahun 2024 yang 544 juta itu dikurangkan 60 juta yang sudah Mbak bayarkan. Jadi kan hasilnya 484 juta. Jadi Mbak harus membayar kekurangan yang 484 juta tersebut. Gitu. Berarti saya harus bayar kira-kira 484 juta ya? Iya, betul sekali. Orang pribadi dan statusnya sudah PKP, maka kita pakai tarif pajak progresif pasal 17. Tarifnya 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 juta 500 juta 25%, 500 juta 5 miliar 30%. Mari kita hitung, 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. 250 dikurangi 60 juta sama dengan 190 juta dikali 15% sama dengan 28.500.000 rupiah. 500 dikurangi 250 juta sama dengan 250 juta dikali 25% sama dengan 62.500.000 rupiah. 2000 dikurangi 500 juta sama dengan 1.500 juta dikali 30% sama dengan 450 juta rupiah. Total PPh terutang tahun 2024 sama dengan 3 juta rupiah ditambah 28.500.000 rupiah ditambah 62.500.000 rupiah ditambah 450 juta rupiah sama dengan 544 juta rupiah. Karena dari Januari sampai November sudah bayar angsuran PPh 25 sebesar 60 juta rupiah, maka yang masih harus dibayar pada pelaporan SPT tahunan ini adalah 544 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah sama dengan 484 juta rupiah.
Baik Bu, silahkan ini data yang Ibu miliki. Makasih atas penjelasannya ya Bu. Saya jadi paham bagaimana perhitungan pajaknya. Saya permisi terlebih dahulu ya. Silahkan selanjutnya. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ada, jadi gini Bu, saya itu mau konsultasi mengenai pajak usaha saya. Bisa diceritakan dulu ya, jenis usaha Mbak apa dan kira-kira omsetnya berapa? Oh jadi gini Bu, saya kan baru buka usaha restoran fast food awal tahun ini ya. Saya datang mau tanya soal pajak, jadi saya itu masih bingung harus bayar berapa dan bagaimana caranya. Wah keren itu, sudah jalan berapa lama Mbak? Baru setahun ini sih Bu, omsetnya per bulan kira-kira 35 juta. Jadi kalau setahun totalnya sekitar 420 juta ya? Iya, kurang lebih segitu. Saya datang ke sini karena bingung, apakah saya sudah wajib pajak dan kalau iya itu gimana cara hitungnya? Wah Mbak ini bagus banget udah mulai mikirin pajak. Jadi gini, karena omset usaha Mbak masih di bawah 4,8 miliar, Mbak termasuk kategori UMKM. Nah, dan kasus UMKM ini, pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset kotor. Ditegaskan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP tahun 2021. Nah, dalam UU HPP ini, pemerintah menyederhanakan pajak UMKM agar lebih mudah. Jadi, kamu nggak perlu hitung untung rugi atau biaya-biaya lainnya. Pajaknya langsung dihitung dari omset kotor alias penghasilan bruto. Nah, untuk perhitungan Mbak sendiri kan tadi omsetnya 420 juta per tahun. Nah, itu tinggal dikalikan 0,5% jadi tarif final UMKM. Nah, pajak Mbak itu hanya 2.100.000. Oh, cuma segitu. Khusus UMKM, pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset kotor. Ditegaskan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021. Dalam UU HPP, pemerintah menyederhanakan pajak UMKM agar lebih mudah. Pajak langsung dihitung dari omset kotor alias penghasilan bruto. Tarif final UMKM sama dengan 0,5% dari omset bruto. 0,5% dikali 420 juta rupiah sama dengan 2.100.000 rupiah. Jadi pajak yang harus dibayarkan adalah 2.100.000 rupiah. Akhirnya tuh bakal ribet banget, harus ngitung untung dan rugi segala. Enggak kok, justru ini bentuk kemudahan buat pelaku UMKM kayak Mbak ini. Tapi tetap ya, walau sederhana harus rutin store dan lapor pajak. Dan tarif 0,5 ini berlaku maksimal 7 tahun untuk orang pribadi. Setelah itu, Mbak akan dikenakan tarif umum berdasarkan penghasilan itu. Oke, jadi selama ini bisa tetap fokus dalam berusaha asal patuh, lapor dan setor ya Bu? Betul banget, nanti tinggal pakai e-billing, store pajaknya via aplikasi atau bank persepsi, dan laporan bisa lewat e-billing, praktis kok. Wah, ternyata gampang banget ya, makasih banyak ya Bu atas penjelasannya. Sama-sama Mbak, semangat terus ya usahanya dan jangan lupa lapor setiap bulan. Baik Bu, terima kasih. Ya, mari Bu. Ya. Akhirnya udah selesai. Aku udah lega. Aku mau telepon Yuda aja ah.
Halo Hilda, makasih ya udah nyaranin KBP. Tadi aku kesana dan ternyata dijelasin sampai paham. Petugasnya juga ramah banget. Seneng deh, kamu ternyata udah ngerasain sendiri kan. Dulu aku juga gitu, diajarin satu-satu. Sekarang aku tahu soal skema UMKM dan gak takut lagi deh urusin pajak. Ya kita jadi pengusaha yang taat pajak, hati tenang, usaha juga lancar deh. Setuju Hilda, pajak itu penting dan ternyata gampang asal kita mau tanya. Oke Hilda, sampai jumpa ya, bye-bye.